Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Pecan FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Pecan FX. Oke teman-teman, seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam tiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Kemudian bagi yang belum bergabung bersama grup Telegram Tarakan Vision Free Airdrop, saya mengundang teman-teman untuk bergabung dalam grup Telegram ini. Jadi di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara menciptakan peluang keuntungan di dunia kripto cukup hanya dengan bermodalkan handphone dan internet, teman-teman. Jadi untuk linknya akan saya letakkan pada deskripsi yang ada di video ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah akun Twitter yang bernama OkeCoin dengan follower sekitar 10.200 follower. Ini ada sebuah postingan menarik teman-teman. Ini ada sebuah video dari sebuah desa di Cina. Jadi kita akan membahas tentang ini, revolusi digital yang dimulai dengan munculnya mata uang kripto. Ini memang telah menciptakan peluang ekonomi baru di seluruh dunia. Salah satu fenomena yang menarik perhatian dunia saat ini adalah meningkatnya partisipasi masyarakat Tiongkok dalam penambangan Bitcoin, mata uang digital dari jaringan P-Network, teman-teman. Bahkan sebuah desa di Tiongkok, kalau kita lihat di video ini, dikabarkan telah secara kolektif terlibat dalam aktivitas menambang pi, menjadikannya contoh nyata adopsi kripto pada tingkat akar rumput, teman-teman. Kemudian tidak hanya itu, kalau kita lihat di sini, menurut laporan dan statistik terbaru, lebih dari 10 juta orang di Tiongkok saat ini terlibat dalam penambangan Bitcoin, teman-teman. Menjadikan negara tersebut sebagai pusat utama dari pertumbuhan komunitas P-Network secara global. Jadi kalau kita melihat di sini teman-teman, Bitcoin adalah sebuah mata uang kripto yang dikembangkan oleh 3 dokter lulusan dari Stanford University. Dan di sini kita melihat bahwa menurut data yang dirilis oleh komunitas Pi dan berbagai platform pengamat blockchain, lebih dari 10 juta orang di Tiongkok telah aktif menambang Bitcoin sejak awal 2023, teman-teman. Kemudian seiring meningkatnya ekspektasi terhadap peluncuran mainnet terbuka yang memungkinkan Pi benar-benar digunakan dalam transaksi yang ada di dunia nyata, teman-teman. Jadi beberapa faktor yang mendorong tingginya partisipasi di Tiongkok antara lain yaitu populasi internet yang masif, teman-teman. Jadi kita tahu bahwa lebih dari 1 miliar pengguna internet. Dengan lebih dari 1 miliar pengguna internet, Tiongkok adalah salah satu lahan subur bagi pertumbuhan platform digital seperti P-Network, teman-teman. Kemudian di sisi lain, masyarakat Tiongkok sangat antusias terhadap teknologi inovatif, termasuk artificial intelligence, blockchain, dan Internet of Things, teman-teman. Jadi Pi yang dianggap revolusioner ini berhasil menarik minat dari kalangan muda dan bahkan para orang tua. Dan salah satu yang membuat pertumbuhan luar biasa itu adalah kemudahan akses, karena P-Network itu dapat diunduh dari berbagai aplikasi store lokal dan digunakan tanpa perangkat mahal, membuatnya populer di kalangan pengguna kelas menengah ke bawah, teman-teman. Kemudian di beberapa wilayah, kalau kita lihat di video ini, di beberapa desa ini telah menjadi sorotan dari video ini karena penambangan Pi itu dilakukan secara kolektif dan ini mendorong efek bola salju partisipasi, teman-teman. Jadi salah satu desa yang menjadi perbincangan di kalangan komunitas kripto global ini, hampir seluruh rumah tangga ini setidaknya memiliki satu perangkat yang digunakan untuk menambang Bitcoin, teman-teman. Bahkan kalau kita lihat di sini luar biasa, kalau kita lihat di video ini, warga kongko-kongko rame-rame sambil mengacungkan handphonenya, teman-teman. Nah, dengan adanya pertumbuhan populasi dan ekosistem yang luar biasa di berbagai negara, teman-teman,
kita akan melihat hari ini bagaimana pergerakan harga dari Pi Network, teman-teman. Kemudian kita akan lihat apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian koin Pi, teman-teman. Kalau kita lihat di sini, Pi Network hari ini menempati peringkat ke-27 di Coin Market Cap. Jadi kita lihat di sini Pi Network di perdagangan di angka 0,5914. Jadi mengalami kenaikan sebesar 0,82% dalam 24 jam. Kemudian kalau kita melihat community sentiment, teman-teman, ini ada sekitar 3,9 juta voting suara yang memberikan suara tentang Pi Network. Jadi dari 3,9 juta voting suara ini 88% dari 3,9 juta suara ini meyakini bahwa Pi Network ini akan mengalami pergerakan harga, mengalami kenaikan atau bullish. Mereka meyakini bahwa koin Pi ini akan naik harganya di masa depan, teman-teman. Sementara 12% sisanya ini meyakini bahwa koin Pi masih akan mengalami penurunan harga, teman-teman. Kemudian kalau kita melihat untuk market, teman-teman, hari ini kelihatannya Coinbase dan market Binance itu belum listing. Yang lolos baru OKX, Bitget, Maxi, Get.io, Bitmart, Lbank, xt.com, teman-teman. Jadi terutama kita lihat yang paling banyak ini OKX, teman-teman. Nah, sekarang kita akan cek secara teknikal apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian koin Pi, teman-teman. Sementara kita buka dulu time frame minggu, teman-teman. Coba kita cek dulu target harga selanjutnya dari Pi. Kita pakai Fibonacci retracement untuk melihat arah pergerakan harga dari Pi, teman-teman. Jadi kita pakai time frame minggu supaya enak lihatnya, teman-teman. Karena kalau time frame kecil agak sulit. Nah, ini kalau kita lihat di sini, teman-teman, ini trennya target harga terdekat dari Pi apabila mengalami kenaikan ini ada di angka 0,7238. Sementara harga hari ini ada di 0,59. Jadi target kalau misalkan mengalami kenaikan harga di time frame weekly dia akan menembus 0,7238, tetapi kalau dia masih mengalami penurunan harga maka Pi akan menuju ke harga 0,1023, teman-teman. Kemudian kita akan tambahkan indikator yaitu MA Cross untuk melihat apakah hari ini sudah layak untuk kita melakukan pembelian koin Pi, teman-teman. Kita cek dulu, kita rubah. Ini 50 untuk shortnya, untuk longnya 200. Nah, ini kita lihat di time frame H1 dulu, teman-teman, atau D1. Nah, kelihatannya belum muncul ini, teman-teman, karena memang koin Pi relatif baru. Jadi langsung kita turun ke time frame H4, teman-teman. Kita lihat dulu di sini di H4. Ini kita hapus dulu, teman-teman, ini. Ya. Memang harus sabar kalau kita bermain di kripto, teman-teman, jangan langsung beli-beli. Nah, kalau kita lihat di sini untuk time frame MA4, MA50 masih berada di bawah MA200, teman-teman. Jadi trennya masih tren penurunan. Jadi kalau teman-teman yang mau membeli, saran saya uangnya disimpan dulu, sebaiknya tahan diri dulu. Karena kalau kita lihat ini trennya masih turun. Jadi kalau teman-teman mau melakukan pembelian, saran saya kita tunggu golden cross, teman-teman. Jadi pada saat MA50 memotong MA200 ke atas, terjadi golden cross di H4, maka itu adalah saat yang tepat untuk membeli. Tapi untuk hari ini saran saya uangnya disimpan dulu karena trennya masih tren penurunan. Oke, teman-teman, demikian update informasi tentang Pi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat, klik petirnya, ignore the hater. Dan bagi yang ngopi, silakan diseruput kopinya mumpung masih panas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.